Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam Itu Indah dan tema kita hari ini adalah meluluhkan hati yang keras. Siapa nih yang merasa hatinya keras nih ya? Tenang ya. Kita dapat banyak banget nasihat dari guru-guru kita gimana caranya nih melembutkan kembali hati yang keras. Tapi sebelum mendengar tausiah nih ada tayangan ya. Penjual pempek yang gratisin setiap hari untuk yatim, piatu dan duafa. Masya Allah. Coba kita lihat. Berapa Pak? Artinya 2.000-an. Ini gratis Pak? Setiap hari buat anak yatim, piatu, dan duafa. Kenapa Bapak mau bikin gratis Pak? Itu juga gelandangan yang susah hidupnya di Jakarta lah. Alhamdulillah sekarang saya bisa jualan, balas budi orang-orang dulu yang pernah baik sama saya. Saya biasanya cuma begini, belum bisa kayak orang-orang bagi-bagi duit, enggak. Tapi ntar Bapak rugi dong. Insya Allah itu ada, nggak bakalan orang rugi lah ya. Namanya orang usaha mah ada aja. Selama ini saya nggak pernah rugi. Ada aja rugi mah, alhamdulillah dari mana aja. Orang manggil saya Bang Jabo. Saya makan ya Pak ya? Iya silakan. Masya Allah sampai nggak takut rugi ya Habib ya. Malu orang yang mampu tapi nggak bisa begitu. Masya Allah. Yang jual pempek dia bisa tuh sedekah. Iya ya Allah dan luar sampai biasa. bilang statementnya nggak akan pernah rugi katanya. Ya Allah. Hebat. Tapi Habib ini Ya. Ibel mau nanya nih, melanjutkan pertanyaan ibu yang tadi ya. Katanya kalau misalnya kita tuh punya hati yang keras, terus kita sering mengunjungi panti asuhan, terus juga mengusap kepala anak yatim. Tapi bukan yang umur 40 tahun ya Ibu, anak yatimnya ya Bu ya. Masya Allah. Nah itu gimana? Apakah bisa melembutkan hati Baik. yang keras? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara melembutkan hati itu mengusap anak yatim. Tapi Bu, yang di rumah jangan cuman diusap doang. Usap. Lah 30 orang yang ngusap habis rambutnya. Orang yang memuliakan anak yatim itu Masya Allah bikin sampai ketika kita bikin senang anak yatim, ars itu sampai bergoyang, girang dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memintakan ampun buat orang yang menyenangkan anak yatim. Jadi kita bagaimana kalau yang umur 40 bukan yatim itu Bu, yutam. Nah, umurnya sudah lebih. Artinya yatim itu sampai sebelum dia balik itu bisa dikatakan anak yatim dan kita bantu mereka. Nah, wabil khusus kita sekarang ini kan berada di bulan-bulan yang mulia. Nah, bulan-bulan yang mulia itu bukan berarti misalnya bulan Muharram kumpul kita kasih makan anak yatim atau bisa dikatakan ada hari raya atau lebaran anak yatim. Bukan berarti cuman kita menyayangi anak yatim di bulan Muharram saja, tidak. Kita menyayangi anak yatim dengan niat Allah Subhanahu wa taala lembut kita setiap waktu, setiap bulan, di bulan-bulan yang lain bagus untuk memuliakan atau menyenangkan hati anak yatim agar Allah kasih kita juga senang. Wabil khusus di bulan-bulan yang mulia, karena di bulan yang mulia kita beribadah, di bulan yang mulia maka kita ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Lihat dalam satu cerita Nabi itu disebutnya Abul Yatim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya Abul Yatim, ayahnya para anak yatim. Itu Nabi. Nabi itu pernah suatu saat kharaj minal masjid fi yaumil Id. Nabi itu lewat keluar dari masjid habis menunaikan sholat Idul Fitri. Nabi lihat anak-anak lagi main. Ada satu anak gak main, nangis Ibu. Ditanya sama Nabi, kenapa kau tidak main? Ini anak belum kenal Rasul. Kenapa kau tidak main bersama mereka? Yang lain senang, pegang uang, pegang makanan, pegang halawat. Kalau orang Arab itu suka manis-manisan itu. Dia sedih, pakaiannya lusuh. Dia katakan, aku ini ayahku meninggal membantu peperangannya Nabi Muhammad. Dia nggak tahu itu Nabi Muhammad. Dia nggak tahu itu Nabi Muhammad. Terus ibumu kemana? Ibuku menikah lagi kemudian menghabiskan uang ayahku. Maka Masya Allah Nabi digendong sama Rasulullah. Diambil itu anak, digendong oleh Nabi. Apa kata Nabi? Apakah kau mau Fatimah itu sebagai saudaramu, Ali itu pamanmu, Hasan dan Husain itu menjadi saudaramu? Maka itu anak tahu, dia tahu Hasan sama Husain, maka dia tahu itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wah, senang banget dia, maka dibawa pulang oleh Nabi, disuruh mandikan, dikasih uang sama Rasulullah, dikasih coklat halawat sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hatinya Nabi lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mutalli'. Allah Subhanahu wa taala itu memandang dan mengumpulkan hati seluruh dunia. Maka hati yang paling lembut adalah hati Sayyidina Muhammad. Hati yang paling lembut adalah hatinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi, Masya Allah, perhatikan anak yatim, kasih mereka infak. Kalau memang mereka orang yang membutuhkan seperti sudah yatim, miskin, fakir, kan ada juga anak yatim yang kaya. Itu pun kita disunahkan untuk mengusap. Apalagi anak yatim yang kurang mampu, perhatikan mereka. Walaupun mereka tidak kita bawa ke rumah, tapi kita perhatikan makanannya, segala macam. Dan insya Allah dengan sebab itu Allah tuliskan nama kita di surga. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang sebaik-baiknya contoh hati yang lembut adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Habib. Sudah jelas ya, Masya Allah. Jadi Ibu, kalau di atas 40 tahun itu bukan yatim lagi ya Bu ya, beda cerita ya, sudah paham ya Bu ya. Nah kayaknya di sini juga jamaah di studio masih banyak yang belum paham dan banyak pengen bertanya sama guru-guru kita. Jadi masuk kita ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada yang mau bertanya sama Ustadz? Nah ini nih Ibu, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Titin Rustini dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah. Mau tanya dong Ustadz. Katanya sering ketawa itu membuat hati keras. Gimana menurut agama Islam gitu, sedangkan agama Islam menyuruh kita bahagia. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Ibu Titin. Terima kasih Ibu. Ya, gimana tuh Ustadz? Jadi kita nggak boleh terlalu sering ketawa, katanya bikin hati keras. Tapi kan kita harus bahagia, harus happy-happy. Itu dia, bingung kan? Kita silakan. jawab aja ya. Baik Ustadz. Izin yang mulia Habib Muhammad, guru kami Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bahwa tertawa, tersenyum, kemudian sedih itu bagian dari indahnya kehidupan. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling komplit. Di dalam semua aktivitasnya ada pada beliau contoh dan teladan. Bahkan ada kitab khusus Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana cara beliau tersenyum. Jadi model-model tersenyum, tertawa, terbahak itu beda-beda Ibu. Coba Ibu senyum gimana versi Ibu? Nah, itu senyum. Kelihatan gigi nggak? Ya enggak. Kalau tertawa gimana Bu? Oh, Masya Allah. Masya Allah ya. Baik. Nah, itu ada yang disebut dengan at-tabassum, ada ad-dhahik, ada qahqah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan kalau tertawa sampai terbahak itu membatalkan wudu. Bukan cuma membuat hati keras, tapi membatalkan wudu di sebahagian pendapat ulama. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang agama meminta untuk kita happy, bahagia, tapi di sisi lain ada semacam rem agar tidak loss begitu saja. Disebutkan bahwa tatkala Rasulullah mengatakan la tukthiru minadh dhahik fa inna kasratadh dhahik tumitul qalb, bahwa banyak tertawa mematikan hati, betul. Kenapa? Karena tertawa yang berlebihan. Imam Al-Ghazali mengatakan kullu ma tajawaza hadduhu in akasa ila dhiddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas, ambang batas maksimumnya, dia akan berbalik menjadi lawannya. Ibu, teh pagi itu teh panas tanpa gula, gimana rasanya Ibu? Pahit, ya kan? Tapi kalau dipakein gula jadinya? Kalau satu gelas gulanya sekilo, ya berarti gula lagi murah Ibu, gitu kan? Nah, artinya apa? Berlebihan tidak boleh. Sama apapun itu, tertawa tidak boleh berlebihan. Rasulullah mengatakan lau ta'lamuna ma'a'lam. Kalau kalian tahu apa yang aku fahami, aku ketahui, pasti la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Kalian pasti banyak menangis daripada banyak tertawa.
Tapi di sisi lain ada Hanzalah datang dan kemudian dia berkeluh kesah di depan Abu Bakar. Nafaqa Hanzalah. Kata Hanzalah, kayaknya Hanzalah udah munafik deh katanya. Kenapa kok bisa ngecap diri anda seperti itu, kata Abu Bakar. Habis kalau kumpul sama Rasulullah, hati saya jadi lembut, ingat Allah, ingat akhirat. Tapi giliran ketemu anak istri, canda tawa lagi, ya kan? Kemudian ya udah kata Abu Bakar, yuk kita ke Rasul aja langsung. Curhatlah Hanzalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau di dekat baginda kenapa hati saya itu ingat akhirat terus katanya. Tapi begitu pulang sama anak istri, ketawa lagi, bercanda lagi gitu kan. Kata orang Sunda mah ngabodor gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Hidup ini ada saatnya. Saat senyum bahagia terus senyum. Saat mungkin merenung dan butuh tangisan, menangislah. Saat kemudian bercanda dengan anak istri, bercandalah. Bahkan tidak tergolong dalam kesia-siaan seorang suami yang mencanda istri dan kemudian bermain dengan anak-anaknya. Itulah makanya tadi kalau ditanya, Ustadz gimana? Nggak boleh banyak ketawa, mematikan apa Bu tadi, Bu Titin? Hati ya. Tapi di sisi lain kita harus bahagia. Nah, yang penting seimbang. Giliran orang sedih jangan ketawa. Eta teh manigelo namina. Ya kan? Itu namanya apa Bu? Iya, eta iya. Nah, itulah makanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wadu' syai' fi mahalli, likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqam. Setiap ucapan ada tempatnya dan setiap tempat ada ucapannya. Setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempatnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Orang lagi berduka ketawa, ya Allah kapan keluar dari rumah sakit jiwa, kan gitu ya. Makanya ibu harus pantaskan diri. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, jangan memperbanyak tertawa, karena banyak tertawa membuat hatimu menjadi keras. Emang mau hatinya keras? Nggak mau. Yang ada kata Habib Muhammad, kalau roti keras direndam gampang, jadi lembut ya. Jadi lembut. Tapi kalau hati yang keras, bahkan dia mengalahkan batu yang begitu keras. Ya Allah. Begitu Kak Iben. Nauzubillah. Ya. Jadi setiap tempat ada ucapannya dan setiap ucapan ada tempatnya. Begitu. Quotes tuh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Ahmad Ridwan. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Ada lagi jamaah di studio yang mau bertanya, silakan diangkat tangannya. Ada apa sih Ibu? Mau nanya apa? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aminatul Maspupa dari Majelis Ta'lim Al-Istiqomah, Jembatan Merah, Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Mbak Dewi. Ya, Masya Allah Mbak Dewi. Silakan. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh Ibu, silahkan. Lihat kamera Bu. Begini Pak Ustadz, apa benar kalau misalnya kita marah-marah terhadap suami akan membuat hati kita keras? Padahal kadang-kadang kita suka kesal gitu kepada suami. Apalagi udah berkali-kali dibilangin juga nggak ngerti-ngerti gitu. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Dewi. Mbak Dewi tenang. Setelah ini kita dapat jawabannya. Silakan Baik Ustadz. Kakak Iber, Tabe, Habib Muhammad, Ustadz Ahmad Ridwan serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Hendaklah rumah itu kita jadikan tempat kita banyak mengeluarkan daripada lisan ini zikrullah, mengingat Allah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Kita isi rumah ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan benarkah orang yang tidak bisa menjaga lisannya bisa mematikan hati secara umum? Tapi secara khusus pertanyaan Ibu tadi, seorang istri yang ngomel-ngomel kepada suaminya,
Karena suaminya susah dibilangin. Baru saja kita masih teringat tentang berita seorang istri yang membakar hidup-hidup suaminya karena suaminya tidak mau dibilangin, tidak mau berhenti judi online. Ada kan? Ada berita itu, subhanallah. Maka ternyata lisan ini adalah kunci daripada hati itu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Untuk berkata yang baik saja, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka cukuplah dia diam. Kenapa? Karena sangat berhubungan lisan itu dengan hati seseorang. Apa yang ada di hati akan nampak dengan lisan. Kita tidak bisa membaca hati seseorang, tapi kita bisa menerka hatinya melalui lisannya. Kalau lisannya senantiasa ngomel-ngomel, marah-marah, bisa diragukan cintanya kepada suaminya. Jadi yang diragukan bukan suaminya, yang diragukan adalah istrinya. Tapi jikalau kita melihat ada seorang istri tetap bertutur kata yang lembut, tetap bertutur kata yang akhlak mulia, meskipun menghadapi seorang suami yang susah dibilangin, maka kita pasti mengatakan ini istri solehah, ini istri yang sabar. Kenapa? Tercermin hatinya melalui lisannya. Jadi kalau ibu ngomel, yang rugi bukan suami. Main game aja terus dia. Yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi adalah diri sendiri. Kenapa? Karena mencerminkan daripada hati tersebut. Maka berhati-hati kita dengan lisan, karena dia bisa menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, berkata Syekh Syarqawi, tidak termasuk di antara nusyuz, pembangkangan istri yang suka ngomel, tidak termasuk. Kecuali kalau ngomelnya ini sudah menjatuhkan harga diri suami, bisa terjadi daripada pembangkangan ataupun nusyuz. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah ya. Jadi gitu ya Bu ya. Sudah dijawab ya pertanyaannya Bu ya. Semoga semakin lebih sabar, dilembutkan hatinya. Masya Allah. Orang respect kalau lihat seorang istri itu lembut, diapain juga lembut. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sekarang Ibel mau nanya nih sama Ustadz Syam ya. Gantian Ibel lah ya. Siap. Ustadz, kalau misalnya hatinya keras, itu bisa nggak sih dilembutkan dengan sering-sering berdonasi? Masya Allah, tadi dijelaskan guru kita Habib Muhammad kepada anak yatim bukan hanya mengusap tapi juga berdonasi. Betul. Salah satu caranya yang tepat adalah CT Arsa Foundation terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui apa? Pendidikan yang berkualitas dan juga kesehatan yang optimal. Maka dari itu kami dari Islam Itu Indah mengajak seluruh jamaah yang peduli dan ingin turut berkontribusi dengan cara meringankan beban mereka dengan cara doa dan juga sedekah terbaik. Cara sedekahnya dengan men-scan kris CT Arsa Foundation yang ada di bawah ini. Silahkan ambil handphonenya, di scan, nanti bisa ada cara donasinya di sana. Tuh jamaah sudah dijelaskan ya cara Siap. berdonasi ternyata gampang banget. Dan setelah ini kita juga bakal mendengar lagi nih nasihat-nasihat dari guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. jamaah. Alhamdulillah.